Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah memberi kepada kita nikmat iman, kesempatan untuk mempelajari agamanya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang mengikuti dalam mereka hingga hari kiamat. Saudara kaum muslimin dimanapun berada, kita lanjutkan di channel Hijrah Butuh Ilmu ini. Kita berusaha mempelajari Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu, karena inilah jalan yang paling selamat dalam memahami agama. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan syarah kitab Hilyah Talibul Ilmu karya Syekh Abu Bakar Abu Zaid. Yang pada kali ini kita akan membahas bagian selanjutnya yaitu bab 8 yang berjudul menjauhi perkara yang merusak muruah kehormatan diri. Jadi semoga apa yang kita lakukan ini Allah menjadikan ilmu, Allah SWT menjadikan ilmu ini sebagai cahaya bagi hati kita, sebagai sebab bertambahnya iman dan amal soleh kita. Mari kita mulai pembahasan pada bab ini, yaitu bagian pertama, pembukaan konten bab. Setelah pada bab sebelumnya dibahas tentang menjaga kehormatan penuntut ilmu, pada bab ini datang sebagai penjelasan lebih rinci tentang salah satu penjagaan kehormatan, yaitu muru'ah. Ini pembahasan yang sangat penting, tetapi sering tidak dipahami dengan benar. Sebagian orang mengira murah atau kehormatan diri hanya untuk urusan citra. Sebagian lagi mengira murah atau menjaga kehormatan diri adalah budaya kelas tertentu. Sebagian lagi mengira murah berarti sibuk dengan hal yang luar dan melupakan hati. Semua itu tidak tepat. Muru'ah secara umum adalah penjagaan diri dari hal yang menjatuhkan martabat, merusak kewibawaan, menodai kehormatan, dan membuat seorang muslim terlebih penuntut ilmu tampak ringan, hina atau rendah di hadapan Allah SWT dan di hadapan manusia. Mengapa penting ini bagi penuntut ilmu? Karena penuntut ilmu tidak hanya membawa dirinya, ia membawa ilmu, pembawa dakwah, membawa wajah agama di tengah masyarakat. Maka bila dia terbiasa melakukan hal yang merusak muruahnya, kehormatan dirinya, dampaknya bukan hanya pada dirinya, tapi juga pada penerimaan manusia terhadap ilmu yang dibawanya. Coba lihat di zaman sekarang ini. Pembahasan ini lebih penting lagi sebab budaya umum sangat mendorong manusia untuk tampil tanpa batas, bercanda tanpa adab, mengubah hal pribadi, memburu perhatian, itu ikut semua tren, dan mereka merasa semua yang tidak haram berarti bebas melakukan tanpa pertimbangan hikmah dan murahnya. Akibatnya banyak orang kehilangan rasa malu, kehilangan wibawa, dan kehilangan kehormatan jiwa. Kalau penyakit ini masuk ke dalam tubuh dirimu, maka kerusakannya lebih besar lagi. Karena itu bab ini ingin menanamkan satu prinsip tegas: penuntut ilmu harus menjauhi perkara yang muru'ah, karena merusak muru'ahnya sering menjadi pintu rusaknya wibawa ilmu, kehormatan dirinya, dan bobot dakwah tersebut. Kesempatan dari kita pembahasan ini adalah penulis kitab ini berkata dengan maknanya penuntut ilmu harus menjauhi hal merusak murahnya, menjatuhkan wibawanya. Ia tidak boleh membiarkan ucapan, perbuatan, penampilan, atau pergaulan yang membuat dirinya dipandang ringan dan memengaruhi kehormatan ilmu yang dia bawa. Penjelasan terkait bab ini secara umum, maksud utama bab ini adalah membawa penuntut ilmu harus memiliki penjagaan diri yang tinggi. Ia tidak cukup hanya menjauhi haram, ia harus menjauhi hal yang walaupun sebagian diantaranya mungkin tidak sampai haram pada asalnya, tetapi dapat menyatukan wibawa, membuka pintu tuduhan, menumbuhkan prasangka buruk, menodai kehormatan, membuat manusia meremehkan ilmu. Ini salah satu sisi penting dari muru'ah. Muru'ah bukan berarti hidup dalam kepuraan, bukan pula hidup menjaga gengsi, bukan juga berarti mengikuti standar adat yang bertentangan dengan syariat. Tidak.
Mura'ah yang benar adalah akhlak menjaga diri dan yang sejalan dengan syariat. Mura'ah tercermin dalam banyak hal, misalnya jaga lisan dari kata-kata murahan, menjauhi canda rendahan, tidak menampakkan ketamakan, tidak memasuki tempat yang syubhat, tidak menjauhi cara merendahkan wibawa, tidak menampilkan hal yang menurunkan rasa hormat manusia terhadap ilmu, tidak melakukan hal sia-sia yang membuat dirinya tampak ringan, tidak melakukan sia-sia yang membuat diri tampak ringan. Ini penting dibedakan. Tidak semua mubah layak dibiasakan oleh penuntut ilmu. Kalau ada yang perkara yang mungkin biasa mungkin hukum asalnya adalah mubah, tetapi bila terus dilakukan ya ini lakukan bentar. Ya ini terus dilakukan. Bila hal ini terus dilakukan atau dilakukan secara terang-terangan atau dilakukan dengan cara tertentu dapat merusak murahnya. Maka penuntut ilmu harus lebih hati-hati, lebih tinggi lagi standar penjagaan dirinya dibanding orang awam, bukan karena ia lebih mulia sebagai pribadi, tetapi karena amanah yang dibawanya lebih berat. Dalil Al-Quran dan hadis terkait pembahasan ini. Allah SWT berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahat menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik saja. Al-Furqan ayat 63. Ayat ini menunjukkan bahwa hamba Allah yang baik memiliki sikap terjaga, tidak murahan, tidak ikut rendah bersama orang jahil, dan tetap menjaga lisannya. Allah SWT berfirman, dan orang-orang menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Al-Mu'minun ayat 3. Ini dalil sangat kuat dalam pembahasan bab ini. Murah sangat terkait dengan kemampuan meninggalkan hal yang sia-sia, ringan, dan tidak bermanfaat. Lalu selanjutnya Allah SWT berfirman, wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi mereka lebih baik dari mereka, dan jangan pula wanita-wanita merendahkan wanita lain. Boleh jadi mereka lebih baik dari mereka, dan janganlah kalian saling mencela dan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Al-Hujurat ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa akhlak yang rendah, penghinaan dan ucapan yang merendahkan adalah perkara yang bertentangan dengan kehormatan seorang muslim, apalagi penuntut ilmu. Lalu dalil selanjutnya Allah SWT berfirman, orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari persangka, sesungguhnya dari persangka itu dosa, dan janganlah kalian mencari kesalahan orang lain, dan janganlah kalian menggibahi sebagian yang lain. Al-Hujurat ayat 12. Ayat ini menunjukkan penuntut ilmu harus menjauhkan hal kebiasaan yang hina seperti tajasus, gibah, dan suuzon. Ini harus dijauhi oleh para penuntut ilmu, yaitu kebiasaan yang hina seperti tajasus, gibah, dan suuzon. Semua ini termasuk hal yang merusak murahnya, kehormatan dirinya. Allah SWT berfirman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Quran surat Nur ayat 1. Perkara yang merusak murah sering tidak datang sekaligus, ia masuk sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Karena itu Allah SWT memperingatkan agar jangan mengikuti langkah-langkah setan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara kebaikan Islam seorang ialah meninggal apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Tirmizi 2317 Hasan. Ini hadis sangat mendasar dalam pembahasan mura'ah. Banyak hal yang merusak mura'ah berawal dari kebiasaan mencampuri yang tidak bermanfaat.
Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Lalu selanjutnya hadis ini menjadi asas penjagaan lisan, dan lisan adalah satu pintu terbesar merusaknya mura'ah. Rasulullah SAW bersabda, yang hal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara samar dan tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa jaga diri dari perkara samar, maka ia perkara samar atau subhat, ia telah menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya. Hadis ini sangat tepat. Saya tidak mengaitkan antara kepenjagaan agama dan menjaga kehormatan. Jadi kehormatan bukan isu kecil. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, malulah kepada Allah dengan sebenarnya malu. Tirmizi 2458 Hasan. Malu yang benar kepada Allah SWT akan membuat seorang meninggalkan banyak perkara yang merusak mura'ahnya, walaupun orang lain menganggapnya biasa saja. Rasulullah SAW bersabda, rasa malu adalah bagian dari iman. Hadis Bukhari 24 dan Muslim 36 sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa jika rasa malu rusak, maka salah satu cabang iman juga rusak. Padahal mu'ara'ah sangat terkait dengan rasa malu yang besar. Kita dengar apa penjelasan para ulama terkait pembahasan bab ini. Imam Nawawi dalam terkait masalah ini, beliau membahas dalam adab menuntut ilmu, menegaskan bahwa makna menuntut ilmu harus menjauhi perkara-perkara menjatuhkan martabatnya dan merusak kewibawaannya. Makna global dari penjelasan beliau, tidak pantas membawa ilmu melakukan hal yang membuat manusia memandangnya ringan. Lalu penjelasan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Faqih membahas adab penuntut ilmu, termasuk menjaga diri dari perkara sia-sia, pergaulan yang buruk, dan perilaku yang menghilangkan rasa hormat terhadap ilmu. Ini menunjukkan bahwa pembahasan mura'ah adalah bagian dari tradisi ilmiah para ulama. Lalu kita dengar lagi penjelasan dari Ibnu Jamaah dalam kitab beliau Tazkirat, menekankan bahwa penuntut ilmu harus menjaga penampilannya, ucapannya, sikapnya dari hal yang tidak layak bagi membawa ilmu. Ini bukan masalah formalitas, tapi bagian dari penghormatan terhadap ilmu itu sendiri. Lalu Imam Azabi dalam kitab beliau Syiar Alam sering memuji para ulama bukan hanya karena keluasan ilmunya, tapi juga karena mura'ah, wara, dan keteguhan hati mereka sendiri dalam hal yang rendah. Ini menunjukkan bahwa mura'ah adalah sifat yang mulia bagi para menuntut ilmu. Lalu selanjutnya Ibnu Rajab Hambali juga menjelaskan tentang pembahasan ilmu salaf, menjelaskan makna yang sangat penting. Ilmu salaf itu bahanan seseorang dari banyak bicara, banyak campur tangan, dan banyak ikut-ikutan dalam hal yang tidak perlu. Ini semua sangat dekat dengan makna mura'ah. Kesimpulannya terkait pembahasan ini, para ulama Rasulullah tidak melihat mura'ah sebagai urusan kecil, tapi sebagian dari adab ilmiah dan menjaga agama. Lalu kita lanjutkan analisa ilmiah dan logikasai terhadap pembahasan ini. Mengapa perkara yang merusak murah harus jauhi? Karena manusia itu menilai bukan hanya dari apa yang tahu, tapi juga lalu bagaimana ia membawa darinya. Menuntut ilmu mungkin memiliki ilmu yang benar, tapi ia terbiasa berkata murahan, ketawa pada hal yang hina, lalu ikut tren tanpa timbangan, membuka diri secara berlebihan, sibuk dengan hal sia-sia, maka yang rusak bukan hanya penampilan tapi nilai nasihatnya. Perhatikan ini baik-baik. Wibawa bukan dibuat-buat tapi dijaga, dan penjagaan itu lahir dari dua hal: rasa malu kepada Allah SWT dan penghormatan terhadap ilmu. Orang tidak punya murah hingga sering gagal membedakan antara ramah dan murahan, tawaduk dan menjatuhkan diri, terluka dan mengumbar, dekat dengan masyarakat dan larut kepada kebiasaan mereka. Ringannya tangan membantu orang dan ringannya ikut-ikutan pada hal remeh. Untuk ilmu harus punya ketajaman dalam membedakan ini. Ada perkara yang mungkin terjadi secara asal mubah, tetapi bagi untuk ilmu bisa menjadi sebab hilangnya hormat manusia. Misalnya kebiasaan berlebihan dalam candaan, terlalu sering ikut hal remeh, atau terlalu banyak menampakkan sesuatu yang seharusnya dijaga. Di sini
diberlakukan hikmah, basirah, dan rasa malu. Syariat mengajarkan bahwa tidak semua yang boleh dilakukan harus dilakukan, apalagi bila dampaknya adalah jatuhnya martabat pembawa ilmu. Nah, lalu ke bagian ketujuh kita melanjutkan hubungan dengan realita kehidupan terkait bab ini. Bab ini sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Hari ini budaya umum mendorong manusia untuk terlihat viral dan selalu hadir dalam segala hal. Akibatnya sebagian orang termasuk yang berada di jalan penuntut ilmu jadi terbiasa melakukan hal yang dulu dianggap merusak murahnya. Misalnya, contohnya, menjadikan semua hal sebagai bahan tontonan, terbiasa bercanda berlebihan demi respon, menulis komentar yang menurunkan wibawanya, terlalu banyak penampilan kehidupan pribadi, berbicara santai dan daripada perkara yang seharusnya dijaga, masuk ke perkara yang murahan hanya demi terlihat dekat dengan semua orang. Nah, ini berbahaya sebab lama-lama rasa malu memudar walau wibawanya turun dan batas pembawa ilmu dan budaya murahan menjadi hilang. Nah, di sisi lain ada penuntut ilmu yang terlalu mudah larut dalam pergaulan buruk, terlalu akrab dengan tempat-tempat syubhat atau terlalu ingin terlihat gaul sehingga mengorbankan kehormatan ilmu. Mungkin niatnya ingin dekat dengan masyarakat, tapi kalau caranya sampai merusak kehormatan dirinya, maka itu kesalahan besar. Ada juga fenomena penuntut ilmu yang terlalu banyak ikut campur dalam banyak hal yang tidak perlu, seperti mengurus urusan orang lain, perdebatan sia-sia, komentar sana sini yang tidak penting, obrolan yang hanya menghabiskan wibawa. Ini semua termasuk merusak muroahnya. Nah, karena itu pembahasan ini sangat dibutuhkan agar penuntut ilmu kembali sadar bahwa kedalaman ilmu harus diiringi kedewasaan dalam membawa diri dan bersikap. Lalu bagian ke-8 dari pembahasan bab ini adalah peringatan terhadap penyimpangan terkait hal ini. Pertama, banyak bicara pada hal yang tidak bermanfaat. Ini harus dihilangkan. Ini penghancur besar muaraah harga kehormatan diri. Lisan yang tidak terjaga akan membuat ilmu tampak ringan. Lalu yang kedua, candaan berlebihan dan murahan. Candaan yang mubah ada pada tempatnya, tapi bila berlebihan, apalagi tanpa menjatuhkan wibawa, ini merusak muaraah. Yang ketiga, suka ikut perkara remeh dan sia-sia. Penuntut ilmu tidak layak dikenal sebagai orang yang tenggelam dalam omong kosong. Urusannya tidak penting dan urusan tidak penting lainnya. Lalu yang keempat, terlalu terbuka menampakkan hal pribadi. Tidak semua yang boleh ditampilkan layak ditampilkan. Keterbukaan tanpa batas sering merusak rasa hormat manusia. Lalu yang kelima, merusak maksudnya ke tempat-tempat syubhat atau lingkungan yang merendahkan. Walaupun seseorang berkata saya aman, syariat mengajarkan untuk menjaga agama dan kehormatannya sekaligus. Karena tipu daya iblis itu sangat mudah menjerumuskan manusia tanpa mereka sadari. Keenam, harus haus perhatian dan validasi. Ini penyakit zaman ini. Orang lain menurunkan martabatnya demi terlihat, direspon dan dibicarakan. Penyakit media sosial. Dan bukan hanya menimpa penuntut ilmu atau orang awam, akan para ustaz-ustaz senior juga banyak yang terjerumus dalam hal ini. Orang haus perhatian, validasi. Baik, kita lanjutkan pada bagian ke-9, meluruskan beberapa kesalahpahaman yang sering muncul terkait pembahasan bab ini. Mura'ah itu hanya adat hukum adat Malaysia. Tidak. Memang detail sebagian bentuk murah bisa dipengaruhi oleh adat yang baik, tapi asalnya maknanya punya landasan syar'i, yaitu menjaga kehormatan, rasa malu dan wibawa dari hal yang rendah. Yang kedua, kalau tidak haram berarti aman. Tidak selalu ada hal yang tidak haram secara asalnya, tapi tidak layak bagi penuntut ilmu karena itu merusak merojahnya kehormatan dirinya. Membahas masalah kehormatan diri berarti terlalu sibuk dengan penilaian manusia. Salah. Yang benar adalah menjaga kehormatan diperintahkan syariat, bukan hidup demi penilaian manusia. Biar dekat dengan masyarakat, penuntut ilmu harus larut dalam semua gaya masyarakat. Ini juga sering terjadi. Jadi biar dekat dengan masyarakat, penuntut ilmu harus larut dalam semua mengikuti gaya mereka. Ya, bisa jadi karena kebiasaan mereka suka nongkrong, diikuti juga dengan hal seperti itu yang menghabiskan waktu, merokok,
Ini juga sebagai banyak alasan untuk yang terjadi di masyarakat. Nah, ini keliru juga hal seperti ini. Penuntut ilmu harus dekat dengan untuk dibimbing, bukan larut sampai kehilangan pembeda. Lalu yang kelima, jangan terlalu menjaga wibawa berarti tidak santai. Tidak. Untuk ilmu boleh ramah, hangat dan mudah didekati, tapi itu berbeda dengan menjadi murahan atau kehilangan batas. Lalu yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan ke-10, memahami realita yang terjadi terkait hal ini. Kelima ini adalah kerusaknya rasa malu yang turunnya kehormatan diri. Sebab-sebabnya diantaranya pertama, media sosial akan menormalisasi hal dulu dianggap memalukan. Kedua, budaya populer menghargai perhatian lebih daripada penghormatan dirinya. Ketiga, banyak orang tidak diajarkan perbedaan antara tawaduk dan menjatuhkan diri. Keempat, sedikit yang pembahasan tentang mura'ah membuat banyak orang mengira semua yang dimubah bebas dilakukan. Yang kelima, keinginan dianggap relevan membuat sebagian pembawa ilmu ikut larut dalam budaya meremehkan. Lalu dampak terhadap umat terkait ini apa? Misalnya wibawa ilmu lemah, pembawa ilmu sulit dibedakan dari pencari hiburan. Jadi tidak susah mana artis, mana ustaz, tidak ada. Kadang-kadang bingung melihat mereka. Dikatakan artis, dia berpenampilan seperti ustadz. Dikatakan ustadz, dia bergaya hidup seperti artis. Ini fakta yang terjadi, yang namun sayangnya banyak masyarakat tertipu dengan kondisi seperti itu. Nasihat seperti kehilangan bobot. Jadi orang sudah sering meremehkan nasihat. Masyarakat mulai kurang hormat pada majelis ilmu dan menuntut ilmu seperti kehilangan penjagaan batin. Padahal ketika mura'ahnya rusak, pintu kerusakannya juga akan lebih mudah masuk seperti riya, ujub bercampur dengan syubhat sehingga rasa malu kepada Allah SWT hilang. Sikap seorang muslim terhadap masalah ini, yang sikap yang benar harus tegas dan praktis. Pertama, untuk ilmu harus meyakini bahwa mura'ah adalah sebagian dari adab syar'i, bukan sekadar masalah citra. Yang kedua, ia harus membiasakan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat walaupun banyak orang menganggapnya biasa. Yang ketiga, ia harus menjaga lisannya, candanya, penampilannya, pergaulannya dan apa yang ia tampilkan kepada manusia. Yang keempat, ia harus menjauhi perkara syubhat karena itu menyelamatkan agama dan kehormatan dirinya. Kelima, ia harus melatih rasa malu kepada Allah SWT dan tidak menjual kehormatannya demi perhatian manusia. Yang keenam, ia harus dekat dengan umat tanpa kehilangan wibawa dan batasan. Kesimpulan terkait masalah ini, seorang penuntut ilmu wajib menjauhi perkara yang merusak mura'ahnya, kehormatan dirinya. Karena kehormatan dirinya adalah menjaga kehormatan diri dan salah satu pelindung wibawa ilmu yang dia miliki. Lalu bagian ke-12 pada pembahasan ini, ringkasan bab ini. Mura'ah adalah penjagaan diri dari hal yang merendahkan martabat dan wibawa. Penuntut ilmu harus lebih menjaga mura'ah karena ia membawa amanah ilmu. Banyak perkara yang merusak mura'ah bermula dari hal sia-sia dan tidak bermanfaat. Menjaga diri syubhat termasuk cara menyelamatkan agama dan kehormatan. Tidak semua perkara mubah layak dibiasakan oleh penuntut ilmu. Merusaknya mura'ah dapat melemahkan wibawa ilmu dan pengaruh dakwah. Di zaman sekarang budaya tampil dan haus perhatian sangat mudah merusak mura'ah. Evaluasi terhadap pembahasan ini. Satu, apakah dimaksud dengan mura'ah? Jawabannya, mura'ah adalah penjaga diri dari ucapan, perbuatan, dan kebiasaan merendahkan martabat, menghilangkan rasa malu, dan merusak wibawa. Lalu yang kedua, menjaga penuntut ilmu harus menjaga mura'ah. Harus menjaga mura'ah. Jawabannya, karena ia membawa ilmu yang mulia sehingga kehormatan akan berpengaruh pada penerimaan manusia terhadap ilmu yang disampaikannya. Lalu selanjutnya pembahasan ketiga, evaluasi yang ketiga, apa hadis yang sangat penting dalam terkait dan tentang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat ini? Jawabannya, Rasulullah SAW, sungguhnya di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Lalu yang keempat, evaluasinya, apa hubungan perkara syubhat dengan kehormatan?
Jawabannya menjaga diri dari subhat, menyelamatkan agama dan kehormatan. Sebagaimana dalam hadis Bukhari ayat nomor 52 dan Muslim 1599 sahih. Apakah semua perkara mubah selalu layak dilakukan penuntut ilmu? Tidak. Jawabannya tidak. Ada perkara mubah yang dapat merusak muroahnya. Jika dibiasakan atau dilakukan secara tidak tepat, apa bahaya banyak bicara dan hal yang tidak bermanfaat? Jawabannya itu merusak murah, menurunkan wibawa dan membuat ilmu tampak ringan. Lalu yang ketujuh, mengapa budaya media sosial bisa merusak muroahnya? Jawabannya karena ia mendorong keterbukaan berlebihan, mencari perhatian dan menormalisasi hal yang menurunkan rasa malu dan wibawa. Lalu yang ke-8, apa beda tawadu dengan menjatuhkan diri? Jawabannya tawadu adalah rendah hati kepada kebenaran dan tidak sombong, sedangkan menjatuhkan diri adalah membiasakan hal yang merendahkan martabat. Yang ke-9, kesimpulan praktis dalam menuntut ilmu. Jawabannya menjaga lisan, menjauhi hal sia-sia, meninggalkan suhbat, tidak haus perhatian dan membiasakan pembawaan yang terjaga. Lalu yang ke-10, apa kesimpulan besar dari bab ini? Jawabannya adalah penuntut ilmu harus menjauhkan perkara yang merusak kehormatan dirinya, agar kehormatan dirinya, wibawa ilmu dan bobot dakwah tetap terjaga. Lalu pembahasan yang terakhir terkait bab ini adalah nasihat dan penutup dan doa. Ini nasihat ini bukan hanya untuk pendengar ya, ini juga terutama untuk diri pemerhati, terutama untuk diri penulis sendiri yang lebih penting untuk dinasihati. Yang pertama-tama menasihati diri sendiri dulu, baru kita berusaha menasihati orang lain. Wahai penuntut ilmu, jangan biarkan dirimu menjadi murah di mata manusia karena hal yang sebenarnya bisa engkau tinggalkan. Ilmu yang engkau bawa terlalu mulia untuk dipermainkan oleh kebiasaan yang ringan. Jaga lisanmu, jaga candamu, jaga penampilanmu, jaga apa yang engkau tampakkan, jaga apa yang engkau ikuti, dan jaga dirimu dari semua hal yang manusia kehilangan rahmat kepada ilmu. Lalu ketahuilah, banyak kehancuran tidak dimulai dari dosa besar, tapi dari hilangnya rasa malu, longgarnya penjagaan, dan kebiasaan meremehkan hal kecil. Maka jangan remehkan perkara-perkara yang menurunkan muroah. Bisa jadi ia adalah awal terbukanya pintu kerusakan yang jauh lebih besar. Semoga Allah SWT menjaga kita dari akhlak yang rendah, kebiasaan yang sia-sia, dan hal menodai kehormatan diri. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepada kita rasa malu yang benar, jiwa yang mulia, hati yang terjaga, dan ilmu yang membawa kita kepada adab yang luhur. Ya Allah, jagalah murah kami dengan ketaatan kepadamu, jauhkanlah dari kami dari hal merendahkan agama dan diri kami, anugerahkanlah kepada kami rasa malu yang benar, lisan terjaga, dan kemuliaan dalam berjalan di atas ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini sebagai ilmu yang bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri, yang akan menambah iman kita, memperbaiki ibadah kita, dan mendekatkan kita kepada Allah SWT. Jika dalam penyampaian ini terdapat kebenaran, maka itu semata-mata dari Allah SWT. Dan jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka itu adalah dari kelemahan saya pribadi. Semoga Allah SWT mampuin diri kita. Jangan lupa untuk terus menuntut ilmu, belajar, karena mengulang kajian, mengulang apa yang setelah dipelajari, karena hijrah yang benar harus dibangun di atas ilmu. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada video-video berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.